sedang kami kawal supaya jadi kota yang manusiawi. Orang harus ada jalan kaki, orang harus berinteraksi, makanya di sana tamannya banyak, pedestriannya lebar-lebar, mau pergi kemana-mana lewat jembatan lantai 2 bisa, lewat trotoar dekat aspal juga bisa. Jadi pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Gubernur Jawa Barat, Jabar, periode 2018 hingga 2023 telah didapuk sebagai Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Ridwan Kamil pun mendampingi Presiden Joko Widodo, Jokowi, meninjau progres pembangunan IKN. Ridwan Kamil ingin mengundang Raffi Ahmad ke IKN untuk mempromosikan IKN ke internasional. Diketahui Raffi Ahmad sudah diakui sebagai ambasador prawisata di Madrid. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Kang Emil itu. Pembangunan IKN tahap 1 ditargetkan akan selesai sebelum 17 Agustus 2024. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan untuk melihat progres IKN. Insya Allah tahap 1 selesai sebelum 17 Agustus 2024, tulis Kang Emil di Instagram Ridwan Kamil hari ini Jumat, 1 Maret 2024. Ingin nanti aja Raffi Ahmad ke sini agar IKN dikenal banyak orang karena Raffi dikenal sampai ke mancanegara, ujarnya. Kang Emil bersama Presiden Jokowi dan rombongan meninjau pembangunan IKN pada Kamis hingga Jumat. Dalam 2 hari tersebut ada groundbreaking 6 proyek dan 1 topping of apartemen yang sudah selesai dilaksanakan. Kang Emil menjelaskan dia menjabat sebagai Kurator Pembangunan IKN. Dia menjelaskan tugas dia adalah untuk memastikan pembangunan IKN sesuai dengan visi misi. Tugas saya di IKN sebagai Kurator Pembangunan adalah memastikan visi misi dan tujuan IKN diterjemahkan dengan baik oleh seluruh proyek di lapangan, sebutnya. Menurut dia, sejauh ini pembangunan IKN berjalan dengan baik. Sejauh ini, insya Allah aman terkendali, tukasnya. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Video Nagita Slavina dan Raffi Ahmad menyantap hidangan di salah satu restoran di Jepang mendadak hangat dibicarakan publik. Seperti diketahui, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sedang berada di Jepang dalam rangka acara lari maraton. Dalam vlog yang dibagikan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat menyantap udon untuk menu makan siang di Jepang. Kendati demikian, aksi pasangan artis itu memakan udon tampaknya tidak disambut hangat oleh sebagian kalangan warganet. Pasalnya, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad dianggap sembarangan memilih hidangan tanpa memerhatikan status halal. Keluarga Ranspas di luar negeri, makan-makan tuh suka lihat halal atau enggak dulu enggak sih, bunyi keterangan yang disertakan. Imbas dianggap sembarangan memilih hidangan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Kayaknya sama mereka dicobain semua, takut yang nonton ngikutin. Tahunya gak halal? Sambungnya, dilansir dari akun Twitter Tanya Kanel pada Jumat, 1 Maret 2024. Kabar Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sembarangan menyantap hidangan selama berada di Jepang ini viral di media sosial Twitter dengan atensi sebanyak 1,9 juta jumlah tayangan. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet tampak melontarkan sindiran pedas kepada keluarga Rans. Yang mie Sigapura itu juga dimakan sama mereka, padahal sudah dikasih info kalau di situ pakai lard, minyak babi, komentar seorang warganet. Memang influencer asal makan aja, enggak lihat halal atau haramnya. Yang penting konten, ujar warganet lain. Sementara itu, sebagian warganet lainnya pasang badan membela Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dari komentar miring. Mungkin bagi mereka yang halal tuh yang no pork no lard aja, bukan yang sampai kayak proses penyembelihan hewan itu sendiri, proses masaknya DLL, ujar seorang warganet. Urusan mereka enggak sih? Mungkin perkara halal haramnya asal enggak ada babi, udah gitu aja,
kata yang lain menimpali. Raffi Ahmad, seorang artis, presenter, dan pengusaha sukses asal Indonesia, telah berhasil membangun karir gemilang dan meraih kekayaan yang mengesankan. Keberhasilannya bukan hanya dalam dunia hiburan, tetapi juga sebagai seorang pengusaha yang memiliki bisnis-bisnis sukses. Bagaimana Raffi Ahmad berhasil mencapai kesuksesan finansialnya? Berikut adalah beberapa tips eksklusif yang dapat diambil dari perjalanan karirnya. Salah satu kunci keberhasilan Raffi Ahmad adalah keberaniannya untuk mengambil risiko. Ia tidak hanya terpaku pada satu bidang, tetapi merambah ke berbagai industri seperti pertelevisian, bisnis kuliner, dan hiburan. Dengan mengambil risiko yang terukur, Raffi berhasil membuka peluang-peluang baru yang pada akhirnya memberikannya keuntungan finansial. Raffi Ahmad tidak hanya mengandalkan satu jenis investasi. Ia terlibat dalam berbagai bisnis seperti restoran, properti, dan investasi di sektor keuangan. Diversifikasi investasi menjadi salah satu strategi yang membuatnya lebih tahan terhadap perubahan ekonomi dan pasar. Sebagai seorang selebriti, Raffi selalu berusaha untuk tetap kreatif dan inovatif dalam setiap proyek yang ia jalani. Ia tidak hanya menjadi pesohor, tetapi juga menggali peluang di balik layar seperti produksi acara dan film. Keberanian untuk berinovasi memberikan daya tarik tersendiri dan membantu menciptakan kesempatan bisnis yang lebih banyak. Raffi Ahmad menunjukkan bahwa sukses tidak hanya soal memiliki bakat atau keberuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola waktu. Dengan memiliki jadwal yang terorganisir dan efektif, ia mampu menjalani banyak peran dalam sehari tanpa mengabaikan kualitas pekerjaannya. Meskipun sudah sukses, Raffi Ahmad tetap berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan membantunya tetap relevan dalam industri yang terus berubah, serta membuka peluang untuk ekspansi ke berbagai bidang. Keberhasilan finansial Raffi Ahmad tidak hanya hasil dari ketenarannya di dunia hiburan, tetapi juga dari keterampilan bisnis dan keberaniannya mengambil risiko. Tips eksklusif dari perjalanan karirnya, seperti mengelola risiko, diversifikasi investasi, fokus pada kreativitas, manajemen waktu yang efektif, dan pendidikan berkelanjutan, dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin meraih kesuksesan finansial dengan lebih mudah. Beberapa karyawan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berhasil membangun rumah mewah setelah bertahun-tahun bekerja. Salah satunya adalah Mbak Lala yang bekerja sebagai pengasuh Rafathar. Informasi soal rumah mewah Mbak Lala terungkap lewat unggahan Instagram Raffi Ahmad dan YouTube Rans Entertainment. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.